Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di awal pekan ya. Senang sekali. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dan kami ajak Anda bergabung dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah perbincangan di meja redaksi bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Kita mau Ya, ngomong apa, Mas? saya nggak menebak-nebak deh karena saya pasti gampang ketebak kalau Mbak Agi sih maunya apa. Iya, iya, iya. Ya, ini melanjutkan dari konten Mas Hersu ya, yang ketika itu Hmm. membahas soal surat dari rilis, tepatnya dari MDIS yang banyak dimuat oleh banyak media Hmm. nasional begitu. Hmm. Dan tapi Mas Hersu kan sangat detail tuh membahas tidak ada nama yang bertanggung jawab atas rilis tersebut. Iya, iya. Walaupun akhirnya ketahuan ya itu Hmm. siapa namanya Mas Tan Tan siapa tuh Oh, Gabriel harganya Cetan, Gabriel Gabriel Khan Tan, ya. ya, ya. Dan itu Gabriel. saya tadinya memang sempat mencari di apa di websitenya apa websitenya MDIX nggak ketemu. Tapi setelah rame itu baru kemudian dimunculkan itu di websitenya. Jadi memang belak itu kelihatannya ada dengan media-media tertentu sudah dikirim lebih dulu gitu. Jadi tidak dipublish belakangan. Dan yang cukup menarik ini justru saya dapatnya itu linknya itu dari seorang sahabat di Amerika gitu ya. Mhm, Seorang sahabat di mhm. Washington yang kemudian nonton konten saya dan dia penasaran terus dia cari dia nggak ketemu tapi belakangan setelah itu dia menemukan juga terus dikirim ke saya linknya beberapa hari saya nggak tahu 1 2 hari kemudian lah gitu itu ketemu dan belakangan kita tahu yang pertama kali memang muat itu Kompas ya. Kompas Betul. sampai kalau nggak salah sampai hari itu 2 kali Kompas menurunkan beritanya dan semuanya tidak yang itu yang disebut oleh Roy Suryo bodong beritanya begitu. Bukan berita bodong apa ya dia istilahnya berita kaleng atau apa begitu saya menyebut Kaleng, berita kaleng. kaleng saya menyebutnya berita bodong karena tidak ada atribusinya ada quotationnya Mhm. kalau kita disebut Quotation, di betul. media itu kan ada quotationnya siapa gitu kalau lembaga UGM nggak bisa kita cuman UGM itu siapa penanggung jawab UGM-nya orang rektorat kahnya orang dekanatnya dan begitunya tapi yang menarik itu justru kan saya menemukan itu di channel YouTube-nya Kompas TV itu ada press Ada, release-nya dan betul. itu sempurna. Nah, itu yang menurut saya agak aneh, menarik dan kemudian beberapa hari kemudian itu kompak media-media di Indonesia itu muat semua berita itu, Mbak. Jadi beberapa ya 1 2 saya kira 2 3 hari kemudian kalau nggak ingat saya ya yang memuat berita-beritanya itu jadi kelihatannya memang ada operasi media sih kelihatannya yang seperti itu gitu. Tapi saya tidak melihat bahwa berita itu sifatnya editorial kan. Karena Bukan, di bukan ya, editorial, Jawa Post betul. juga memuatnya dan juga ada rilisnya seperti itu dan Betul. biasanya Jawa Post kalau ada editorial itu ditulis ada ADV gitu di kodenya itu di situ. Tapi itu bukan gitu loh Mbak Agi. Jadi memang agak mengherankan untuk sekelas Kompas menurut saya dia nggak mungkin harusnya tidak mungkin melakukan seperti itu membuat berita tanpa ada kutipan siapa narasumbernya padahal sebenarnya di belakangan kita tahu ada gitu. Iya, memang kalau dibandingkan dengan media-media yang belum punya nama, begitu Mas Irsu, media online ini kan jumlahnya ribuan ya. Hmm. Ada media yang di daerah apa dan Hmm. sebagainya, yang kalau kita perhatikan narasinya itu seringkali tidak komplit kan. Mana Hmm. Hmm. subjeknya, Hmm. mana predikatnya. Memang tulisan-tulisan itu sekarang lebih banyak mengarah kepada cara menulis di media sosial yang Hmm. dimana tidak ada pakemnya kalau di media Hmm. sosial Hmm. seperti orang yang berbicara verbal biasa dan itu tidak terlalu mempedulikan soal when, soal where itu seringkali tidak Ya, ya, ditulis ya, ya. bahkan Hmm. subjeknya pun tidak tidak penting begitu padahal Ya, ya, what dan itu kan penting sekali dan ya. who biasanya itu yang di Who-nya awal adalah ya itu what ya. who gitu kan. Karena ya who itu penting karena bisa aja seseorang ngomong itu menjadi menjadi apa signifikan dan layak untuk diberitakan tapi ya ada orang lain yang ketika dia ngomong itu nggak dia nggak layak karena tadi tidak ada Betul. kaitannya dengan hal itu gitu. Jadi ketika misalnya MDIS cuma disebut "Loh, siapa yang MDIS yang ngomong begitu kan. Tapi kalau kemudian disebutnya manajer PR dan communicationnya ya dia punya kompetensi untuk itu dia untuk bicara soal itu gitu. Jadi kita mungkin meskipun kita menggunakan media media apa YouTube itu yang disebut sebagai media sosial
kita tuh nyebutnya sebagai new media sebenarnya begitu ya Mbak. Sebagai wartawan kita Mhm. kalau ada berita yang nggak utuh itu buat kita menimbulkan kerisih itu ada apa ini kok nggak utuh beritanya kan gitu, nggak memenuhi syarat-syarat yang 5W1 hanya itu buat kita itu jadi persoalan gitu ya. Rasanya apa ya kalau lihat postur tubuh orang itu nggak lengkap kan gitu. Dan Iya, kalau itu kita melihat tubuh berita ya, ya tubuh tubuh beritanya berita dan seperti ya apa begitu. Biasanya kalau tubuh berita hard news, straight news begitu kan seperti piramida standar terbalik. ya. Tapi kalau kita melihat seperti features gitu, soft news itu kan seperti batang tegak saja dari atas ke bawah penting semuanya, tidak ada yang terlalu dipentingkan gitu dan kemudian lebih banyak bermain kepada why how itu begitu. Ya, Tapi kalau straight news seperti itu memang sangat penting itu who dan yes, what. ya. Tapi kita masuk masuk ke sini ya Mas Erso, apa yang ingin kita perbincangkan ini adalah akhir-akhir ini mungkin selama beberapa pekan terakhir ini kan para pendukung Jokowi atau biasa disebut termul begitu ya, mereka ingin menggeser soal ketiadaan ijazah Gibran begitu. Itu menggeser kepada supaya kita terbawa pada kesimpulan bahwa kalau seseorang itu sudah memiliki ijazah sarjana atau S1 maka sudah dipastikan dia lulus SMA begitu. Jadi kita ingin dicekoki dengan penalaran itu begitu. Makanya sangat ramai sekali soal bahwa Gibran itu lulus dari MDIS dan kemudian Management Development Institute of Singapore MDIS tersebut dan kemudian kalau kita seperti halnya misalnya di Indonesia orang yang sudah lulus misalnya dari UI, dari UGM, ITB seperti itu maka sudah pasti dia itu lulus dari SMA. Padahal kalau di luar tidak seketat itu. Bahkan kalau saya lihat dari akun-akun yang sekarang menghadirkan alumni dari MDIS begitu Mas Hersu, salah satunya namanya kalau tidak salah namanya Dian Hunafa dan itu banyak sekali dipotong-potong juga oleh para pendukung Jokowi. Dia memberikan kesaksian bahwa Gibran itu lulus dari MDIS seperti itu dan karena lulus itu ngapain lagi begitu untuk dilihat ijazah SMA-nya, jadi membelokkan seperti itu dan saya lihat ribuan komentar juga akhirnya tercekoki dan mereka memiliki pendapat yang sama dan dia juga menyatakan bahwa ya ngapain lagi harus dicari-cari yang seperti itu begitu kan, kurang kerjaan begitu dan kalau di sana memang sistem pendidikannya beda, jadi ada yang 11 tahun begitu, ada yang SMP tambah 1 jadi 9 tambah 1 jadi level 10 atau level kelas 1 SMA memang seperti itu dan bisa lompat. Ngapain harus dipaksakan di sini yaitu oleh Roy Suryo CS bahwa itu harus 12 tahun pendidikan harus sama dengan di Indonesia. Dia mengatakan seperti itu padahal memang seperti itu ketentuannya. Makanya caleg dari PSI pada tahun 2018 kalau tidak salah yang dari Surabaya itu tidak lolos nyalek hanya karena dia hanya belajar selama 11 tahun di luar negeri, tidak 12 tahun seperti di Indonesia. Jadi dia dianggap tidak bisa memiliki ijazah penyetaraan begitu. Sementara Gibran jangankan 12 tahun, diperkirakan dia hanya 10 tahun. Itu pun kalau benar seperti misalnya dia di sana SMP 2 tahun dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang menarik ini Mas Hersu, pernyataan dari misalnya dari komen yang ada di off the record ketika kita membahas soal ini, yaitu kita kan banyak sekali memiliki penonton dari diaspora ya Mas Hersu. Di Eropa banyak sekali, Norway, ada Swedia, ada Irlandia, ada Inggris dan juga di Timur Tengah begitu banyak dan Sydney itu bukan banyak banget itu saya dapat banyak komunikasi dengan teman-teman di Sydney gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman di Sydney ya yang sudah membantu. Terima kasih banyak teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Yang dari Amerika juga sering kali berkomentar dan saya sesekali menjawab dari teman-teman yang di luar ini kan mereka ini sangat haus-haus informasi Mas Hersu. Bahkan tengah malam kita tayang pun ditungguin oleh mereka karena mereka sedang aktif kan.
sementara di sini sudah mulai istirahat. Begitu juga dengan negara tetangga kita, negara-negara jiran begitu. Dari Malaysia tuh banyak banget Mas Hersu. Bahkan orang Malaysianya mendengarkan bukan pada dia bilang saya warga Malaysia bukan Indonesia gitu. Apalagi orang Indonesia yang ada di Malaysia. Begitu juga yang ada di Singapura. Nah, salah satunya itu Mbak Siti Khoriah kalau tidak salah namanya. Dia juga menyatakan tentang pendidikan di sana gitu, menjelaskan tentang pendidikan di sana. Begitu juga ada penonton off the record yang lainnya juga banyak sekali berkomentar karena komentarnya ada ribuan ya. Dan mereka ini menjelaskan bahwa seseorang dari Indonesia yang kemudian pindah ke Singapura itu biasanya turun 1 tingkat atau bahkan 2 tingkat Mas Hersu. Jadi kalau seandainya dari sini pindah begitu ya, dia harus mengulang begitu karena harus menyesuaikan dengan mata pelajaran yang ada di sana begitu. Jadi coba kita itu yang SMP ya, dan SMA diduga begitu kan, yang di Orchid Park itu yang ada di Singapura. Nah, sementara yang ini yang dipersoalkan adalah yang di MDIS yang sekarang sedang digelorakan oleh para pendukung Jokowi atau pendukung Gibran begitu. Nah, coba kita lihat ini ternyata Mas Hersu, mereka ini mendapatkan jawaban dari Melanie ya. Mereka ini mendapatkan jawaban dari Melanie dan jawabannya itu menarik begitu. Melanie siapa nih, Mbak? Melanie Buiten Zorgi. Oh, ini yang kemarin sempat nulis dia menduga kemungkinan ijazahnya cuma SMP itu ya. Betul, betul. Nah, dia ini menulis, coba ya saya lihat dan kemudian saya cari apakah betul seperti itu. Melanie ini menjawab para termul tersebut dan dia menulis seperti ini Mas Hersu. MDIS itu sudah sejak lama bertahun-tahun lalu mengumumkan Gibran dan anak ex-presiden Zimbabwe, Afrika nih ya, sebagai alumni terhebatnya. Baik di laman Wikipedia. Siapa nih Zimbabwe? Robert Mugabe bukan? Robert Mugabe tentu saja. Okay. Namanya Bona Mugabe. Ya, menarik nih. Oke. Iya. Saya udah paham ya arahnya kemana ini kalau disebut Mugabe nih. Oke, lanjut. Ya. Ini menarik Mas Hersu dan coba kita lihat ya kenyataannya ini dari apa yang dilakukan oleh MDIS tersebut. MDIS itu sudah sejak lama bertahun-tahun lalu mengumumkan Gibran dan anak ex-presiden Zimbabwe sebagai alumni terhebatnya, baik di laman Wikipedia maupun featuring foto Gibran dan si putri Zimbabwe di lobi utama gedung MDIS. Oh, jadi kayak Bung Hatta di Erasmus University begitulah ya kira-kira ya. Betul, sebagai sebuah kebanggaan. Kalau ini berupa poster besar Mas Hersu, berupa kayak standing banner kalau saya lihat ataukah dipajang di lobinya mereka seperti itu ya. Lalu apa yang istimewa dari announcement MDIS kemarin? Cuma mengulang jargon lama saja. Maksudnya ini adalah statement, itu adalah rilis dari MDIS yang dibahas di Hersubono Point oleh Mas Hersu ya. Ya nggak mungkin kali MDIS tiba-tiba balik badan setelah bertahun-tahun mengeluh-elukan Gibran sebagai alumni terhebat. Gibran sebagai alumni terhebat dari MDIS. Nah, salah satu yang lainnya adalah Bona Mugabe itu tadi. Saya kemudian mencari ini salah satunya di Wikipedia-nya MDIS. Nah, di situ memang ternyata betul Mas Hersu penjelasan tentang MDIS dan kemudian di notable alumni atau notable alumni atau alumni yang terkemuka atau alumni hebat gitu ya lulusan dari MDIS itu ditulisnya ada 3. Yang satu adalah Gibran Raka Buming Raka, Vice President of Indonesia disebutnya. Dan kemudian yang kedua, Bona Mugabe, Daughter of former Zimbabwe Presiden Robert Mugabe. Waduh, masalah ini kalau Mugabe ya. Iya. Dua-duanya masalah Mas Hersu. Dua-duanya masalah ya. Oke. Dan yang ketiga itu Shaun Tia. Ini aktor ya. Nah, aktor di Singapura ya. Aktor di Singapura. Ini saya sampai heran, ini siapa ya Sontia gitu? Apakah dia memang demikian promising actor gitu kan biasanya kalau masih muda ya? Ataukah dia memang pernah memenangkan apa begitu di Asian Award gitu atau di lebih jauh lagi lebih besar lagi begitu? Coba kita lihat satu-satu Mas Hersu. Mas Hersu tadi kan tahu ya Bona Mugabe atau Robert Mugabe nggak tahu tapi Robert Mugabe-nya saya tahu dan begitu kalau sebut Zimbabwe pasti mengarahnya ke situ, oke?
Betul. Jadi ini yang sekelas ini yang disejajarkan dengan Gibran. Ya, kalau kita lihat ini kok jadi mirip-mirip gitu Mas Hersу. Coba ini salah satu berita yang saya lihat dari okezone.com ya, dari media Indonesia sendiri. Putri mantan Presiden Zimbabwe punya 25 rumah mewah di Dubai bernilai 1,7 triliun. Bayangkan, Zimbabwe itu negeri miskin, yang miskinnya miskin ekstrim. Dan kemudian ini putrinya sebenarnya ini baru ketahuan ketika dia menuntut cerai suaminya pada tahun 2023. Sehingga di pengadilan itu dibuka, kan ada harta bersama. Sehingga baru ketahuan oleh khalayak atau oleh rakyat Zimbabwe bahwa si Bona Mugabe, anaknya Presiden Zimbabwe ini, Robert Mugabe, memiliki 25 rumah mewah di Dubai bernilai 1,7 triliun. Ini anak presiden Afrika, di Afrika sana, negara di Afrika, di mana kita tahu Robert Mugabe ini mulai berkuasa pada tahun 80 Mas Herssu, dan dia memulai itu menjadi perdana menteri yang kemudian dia menjadi presiden begitu, dan baru mundur pada tahun 2017. Jadi dia artinya berkuasa selama 37 tahun. Udah berapa periode nih? Kalau bapaknya Gibran kan pengen 3 periode tapi gak jadi begitu, gak bisa. Nah, kalah ya ini sama dia ya. Iya betul, lebih dari Pak Harto, dan dia meninggal di usia berapa ya? 95 atau 97 begitu kalau tidak salah. 95 kalau tidak salah ya. Dan dia meninggalnya juga di Singapura rupanya Mas Herssu, mungkin berobat di sana. Tapi yang jelas pada tahun 2007 Robert Mugabe ini memang dituntut demo besar-besaran di Zimbabwe karena dia pemimpin yang korup begitu. Pemimpin yang korup, istrinya korup, menguasai lembaga di sana gitu, dan kemudian anaknya pun juga hidupnya luar biasa. Coba ini ada beberapa judul Mas Herssu ya, misalnya oleh BBC.com. Kehidupan mewah anak-anak Mugabe, mobil dan jam-jam mahal di tengah kemiskinan rakyat Zimbabwe. Kok coba ini mirip siapa? Ayo. Siapa saya inget, jadi ada orang kemarin kayaknya yang pakai jam-jam mahal tuh ya. Oke. Iya, anaknya dan menantunya begitu ya. Dan kemudian ada lagi misalnya dari tirto.id, di situ disebut anak istri Mugabe masih hidup mewah di atas derita rakyat Zimbabwe. Luar biasa sekali ini. Dan itu anaknya Mugabe ini siapa sih Bona Mugabe ini yang dijadikan contoh sebagai alumni dari MDIS yang kemudian posternya juga dipajang bersama dengan Gibran itu tambah drop ya kampus itu jadinya. Karena kan gini ya, kalau Robert Mugabe memang dikenal sebagai koruptor itu, tapi kalau Pak Jokowi kan juga kemarin juga sempat dinobatkan oleh OCCRP. Ya, betul. Ya. Okay. Sebagai finalis OCCRP. Bapaknya dua-duanya nggak dipajang juga di situ ya, hanya anak-anaknya. Bapaknya nggak dipajang Mas Herssu. Dan anak-anaknya ini yang kemudian sebagai itu tadi notable alumni begitu ya, alumni yang terhebat, yang kemudian disebut oleh juga diungkap oleh Mailani itu, dosen itu tadi yang akhir-akhir ini menjadi populer. Nah, di sini coba kita lihat seberapa ini sih Robert Mugabe ini, kalau kita lihat dari AI ya Mas Herssu. Jadi ternyata begini, pada awal tahun 80-an di mana si Robert Mugabe ini mulai memerintah, itu negaranya makmur dengan sumber daya alam yang melimpah, industri pertanian yang kuat. Tapi situasi berubah drastis sejak tahun 2000 menjadikan salah satu negara termiskin dan rentan terhadap bantuan. Ini salah satu negara termiskin. Di Afrika banyak negara miskin dan ini miskinnya ekstrim. Kalau kita melihat di AI, kita bertanya bagaimana kondisi Zimbabwe, ya di situ ditulis kemiskinan dan krisis ekonomi, mengalami penurunan ekonomi yang signifikan menyebabkan kemiskinan ekstrim, hiperinflasi dan pengangguran massal. Wah, jangan-jangan Indonesia menuju ke sana juga nih, karena kita sedang mengalami pengangguran terus, manusia terjadi PHK. Kebijakan tidak efektif, terutama sektor bla bla bla. Di sini teman-teman bisa cari deh, ini banyak sekali berita tentang ini. Negara ini terus berjuang dengan masalah kerawanan pangan dengan angka kelaparan yang tinggi di antara populasinya. Sementara anaknya, istrinya, dan ayah yang menjadi perdana menteri dan kemudian menjadi presiden itu hidup bermewah-mewah, memiliki aset di luar negeri yang luar biasa. Dan itu yang dibanggakan di MDIS, yang posternya berdampingan dengan poster Gibran yang ada di lobi. Nah, sekarang ada satu lagi yang menarik. Mas Herssu pasti komentarnya, saya menunggu ke komentar dari Mas Herssu. Tadi kan yang aktor tadi ya.
aktor tadi Mas Hersu. Coba, jadi saya googling nih, siapakah Shaun Tia ini yang dipamerkan MDAS sebagai lulusan terkemukanya. Jadi ternyata Shaun Tia ini ada di kanal CNA begitu ya. Channelnya Asia ya. Iya, betul. Ini adalah media dari Singapura begitu ya, yang dia akan memiliki kolom lifestyle begitu Mas Idun. Masuknya ke situ karena dia ini aktor ya. Dan ternyata kalau kita lihat ini ada judul seperti ini Mas Heru. Dia judulnya Shaun Tia Drop Out of School at 15. Jadi umur 15 ya, with his mom blessing. Jadi atas persetujuan orang tuanya. Ibunya, oke. Persetujuan Coba aku ibunya bacain terjemahannya aja Mbak, jadi biar lebih mudah kita pahami bersama. Iya. Ini jadi Shaun Tia ini drop out dari sekolahnya pada usia 15, yang dimana dengan persetujuan ibunya. Dia kemudian join di army join ke angkatan bersenjata pada usia 16 tahun. Memang di Singapura kan ada wajib militer ya. Ada wajib militer setelah anak itu seorang anak itu mencapai usia tertentu kan sekian tahun wajib militer. Dan sesudah itu dia work odd jobs and is now one of Singapore most promising actor. Tapi ternyata dia memilih begitu Mas Hersu untuk bekerja di offshore. Jadi semacam pekerjaan yang ada di laut, mungkin pas pantai ya. Atau seperti itulah ya, tidak terlalu dijelaskan di sini di CNA ini. Tapi yang jelas memang confirm his atau right gitu. Ya, itu teman-teman bisa membaca sendiri di CNA. Jadi ini disejajarkan seseorang yang drop out pada usia 15 tahun kemudian ikut wajib militer, kemudian akhirnya kenapa dia disebut di sini? Karena dia ini kemudian sesudah dari wajib militer dia masuk MDIS. Gitu. Ya, sehingga dia alumni MDS itu tadi kan. Ya, jadi artinya apa yang ingin Anda sampaikan, bahwa ini kemungkinan juga dia tidak di SMA tapi bisa kuliah di MDS gitu ya? Betul, karena dia dari drop out kan Mas Hersu. Gitu. Ya. Dia dari jadi sistemnya memang beda ya berarti ya Mbak Agi di sana. Berarti memang iya, memang betul-betul berbeda. Dan ini di MDIS-nya juga dia disebut sebagai private begitu ya. Jadi seperti mungkin dia sambil bekerja tapi dia sambil belajar karena disebutnya sebagai private, bukan sekolah umum. Mungkin di sana ada sistem di mana mahasiswa itu bisa kuliah dengan private begitu ya, tapi ya tetap lulus juga. Jadi ya memang di sini kualitas dari MDIS yang kemudian dikatakan oleh Termul begitu, kalau di media sosial menyebut si Dian Hunafa dan juga para pendukung Jokowi itu yang sekarang mengeluh-elukan Gibran karena posternya ada di MDIS, dan juga Kaisang juga belum lama datang ke sana begitu, dan kemudian dia tertawa dan terheran begitu, foto kakaknya sampai dipajang oleh MDIS, artinya dia memang someone gitu ya. Berarti seseorang. Saya jadi mikir ya kalau kayak seperti itu kan, di Singapura ada kampus-kampus yang top ya, bahkan terbaik di dunia, misalnya Nanyang University, National University of Singapore dan sebagainya, itu kan yang world rankingnya tinggi-tinggi gitu ya. Saya membayangkan kita dihinanya seperti apa ya, tuh nggak usah lulusan Nanyang atau NUS deh, cukup MDIS saja deh kalau menjadi wakil presiden di Indonesia, kan bikin malu kita aja kayak gitu-gitu Mbak Aki. Iya Mas Hersu, ini disamakan dengan Dona Mugabe itu tadi kan, dan sementara kita tahu bahwa MDIS itu perguruan tinggi swasta tertua di Singapura, kabarnya tahun 56 kalau tidak salah mulai berdiri. Tapi kan reputasinya seperti apa begitu. Kalau saya baca di tirto.id, dia itu ranking ke 46 dari 52 perguruan tinggi yang ada di sana. Ya, tapi data dari Tirto tadi itu kan data beberapa tahun lalu ketika perguruan tinggi di Singapura begitu tercatat 52 perguruan tinggi di sana. Ranking dari MDIS itu di dalam Singapura sendiri adalah nomor 46. Saya tidak tahu mungkin sekarang apakah ada penambahan jumlah perguruan tinggi di sana begitu ya. Tapi yang jelas itu termasuk ranking bawah. Tidak masuk ke dalam
ranking ranking perguruan tinggi yang terkenal lah gitu, yang terkemuka, yang dicari orang-orang gitu di Singapura. Dan bahkan rankingnya itu jauh di bawah dari ranking perguruan tinggi atau universitas di Indonesia. Jadi kenapa Gibran mencari di sana? Kalau mungkin anaknya Robert Mugabe, Bona Mugabe, saya paham lah ya kalau seandainya mencari di sana yang penting terlihat lulusan perguruan tinggi luar apa dan sebagainya. Tapi kenapa Gibran ini dikirim oleh Jokowi ke Singapura dan ternyata di Singapuranya hanya bersekolah dan juga berkuliah di tempat yang ya bisa dibilang apa namanya rankingnya rendah begitu. Nah inilah yang menjadi pertanyaan, apalagi kalau seandainya dibandingkan dengan universitas lulusan atau universitas-universitas ternama sebagai tempat digemblengnya para wakil presiden Indonesia lainnya begitu, itu jelas jelas jauh sekali begitu ya. Nah ini Mas Hersu, data ini kemudian kita lihat juga ya, karena ternyata ini juga dipakai oleh PSI misalnya, itu untuk meminta supaya dihentikan saja polemik dari ijazah Gibran, karena menurut dia ini udah too much begitu ya, apalagi sudah ada pengakuan dari MDIS bahwa Gibran itu lulusan sarjana, sehingga dipastikan bahwa Gibran ini juga lulusan SMA, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Padahal di Indonesia jelas sistem yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Dian Hunafa, itu jelas tidak bisa diperbandingkan, karena di Indonesia itu ada beberapa mata pelajaran yang Gibran itu harus lulus, yaitu bahasa Indonesia, kemudian sejarah Indonesia atau sejarah nasional, terus kemudian juga bahasa Inggris. Itu walaupun dia di sana belum tentu dia lulus juga kalau seandainya diuji dengan ujian bahasa Inggris di sejarah apa namanya secara nasional begitu, karena memang di Indonesia itu seringkali kalau saya mengamati anak-anak itu yang ditanyakan adalah soal grammar ya. Soal grammar itu meter banget kalau di Indonesia begitu pada ujian-ujian. Padahal kalau di luar negeri mungkin ujiannya tidak terlalu begitu. Bahkan kalau yang teman saya yang tinggal di Amerika, mereka fail pada ujian bahasa Inggris. Karena ternyata walaupun mereka tinggal di Amerika, belum tentu tata bahasanya atau grammarnya itu juga baik begitu. Ya itu yang kan mereka harus kalau masuk itu ada syaratnya IELTS ya itu yang kemarin disebut ya IELTS itu atau TOEFL-nya begitu ya kan, karena rata-rata kan kalau kampus-kampus terkenal ya di Amerika minimal IELTS-nya itu 7 gitu ya. Itu sampai kita harus bisa masuk di sana. Kalau enggak, dia enggak punya itu ya dia enggak bisa masuk di situ, karena nanti dia pasti dipastikan akan keteteran itu ketika dia kuliah di Amerika. Dan sama dengan waktu soal yang diklaim oleh Gibran yang UTS insert, sebenarnya bukan UTS insert saja, itu insert juga saja. itu untuk mencari sertifikat IELTS juga itu ya. Betul, betul. International English Language Test. Testing system atau apa lupa gitu, singkatannya seperti itulah ya. Iya, betul. Memang kalau IELTS ini lebih banyak mau sekolah ke Inggris, mau sekolah ke Australia begitu ya, mereka lebih banyak menggunakan IELTS. Atau mungkin sekolah-sekolah di negara persemakmuran begitu ya, yang memakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau di Amerika apa namanya banyak yang hanya memakai TOEFL saja begitu, tidak menggunakan IELTS. Oke. Jadi kesimpulannya Mbak Agi? Iya, jadi kesimpulannya untuk menjadi seorang wakil presiden yang dipakai itu adalah ijazah SMA. Iya, bukan ijazah kuliah, bukan ijazah S1 begitu. Fix, nggak usah ribut lagi ya soal itu ya Mbak Agi ya. Kita mohon pamit, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.